Hai sahabat Logorejo, kali ini kita akan membahas sebuah teknologi medis yang bisa membantu mereka yang memiliki masalah pendengaran berat maupun sangat berat. Apa itu dan bagaimana prosedurnya kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan dokter spesialis THT, Dokter Zulfikar. Ya. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Oh dok. pagi menjelang siang lah ya. Pagi, siang, sore, malam ya sahabat Logorejo semuanya Aduh, yang aduh. menonton tayangan ini. Oke dokter, Hmm, apakah teknologi medis itu dok hmm, yang bisa membantu sahabat-sahabat di sana yang heeh. memiliki gangguan pendengaran? Jadi begini cerita awalnya itu dulu di kami yang konsen di bidang pendengaran itu melihat seseorang yang sudah memakai alat pendengar yang konvensional yang nempel di telinga Telinga. itu masih ada keluhan begini. Kenapa sudah beli yang ABD konvensional tapi masih nggak bisa mendengar? Oke. Jadi dok ini kan harga udah mahal, Mm-mm. hampir puluhan JT lah. Tapi kenapa saya mendengar tapi nggak ngerti dok, apa atau itu? Nah itu sesuai perkembangan zaman, ketemulah yang namanya implan, implan pendengaran. Seperti yang kita ketahui bahwa implan kan memasukkan sesuatu ke tubuh. Mm-mm. Misalnya ada pasien yang patah tulang diimplan dengan semacam besi mungkin ya, untuk menyambung tulang. Kemudian di bidang kandungan ada implan KB. Jadi kita ada namanya implan koklea, itu memasukkan semacam alat untuk mengganti saraf pendengaran yang sudah rusak. Itu Oke. konsep sederhana begitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya ya masih banyak yang agak-agak jelimet. Tapi untuk eh, informasi awal sih hanya memasukkan alat untuk mengganti saraf pendengar begitu sini. Nah, Oke. Berarti bagaimana cara kerjanya implan mm. koklea ini dok? Jadi pertama bagi yang sudah terseleksi, nggak Mm-mm. semua ya, yaitu yang kurang dengar karena sarafnya rusak. Pertama kita scan dulu MRI dan di Telkerjo sudah lengkap ya. Kita scan MRI, ketemu tempatnya namanya koklea, kemudian di MRI, kemudian pasien setuju untuk diimplan, ya tinggal dipasang implan melalui operasi kecil di belakang telinga. Itu sih begitu ini konsepnya. Oke. Lalu pasien dengan kondisi yang Hmm, seperti apa sih dok yang hmm. bisa mendapatkan implan koklea ini? Ya, oke, bagus pertanyaannya. Untuk semua kandidat namanya calon Mm-mm. itu bayi umur maaf umur 2 tahun sampai umur 60 tahun itu bisa. Oke. Asal orang yang kurang dengar karena sarafnya rusak Mm-mm. itu bisa dipasang implan koklea. Mm-mm. Di Indonesia memang yang masih booming itu implan pada anak-anak sih. Yang pada orang dewasa memang belum belum begitu masif dibandingkan pada Mm-mm. anak-anak sih. Oke. Kalau anak-anak sendiri itu tadi di Hmm. usia berapa dok sebaiknya Saya ngerjakan paling dideteksinya? umur 2 tahun. 2 tahun ya Ya, dok. biasanya begini Mbak, ada konsulan dari dokter spesialis anak, Mm-mm. dia ada misalnya mengandung lahir kok lahir tidak nangis ya, itu sudah Oke. curiga kalau ada gangguan pendengaran. Mm-mm. Setelah dicek dengan namanya tes OI dan BIRA, kalau terbukti dia ada gangguan di sarafnya, Mm-mm. itu sudah masuk dalam kandidat untuk implan koklea Koklea, iya. karena sarafnya mungkin ada kerusakan begitunya. Oke, berarti atas rekomendasi dari dokter spesialis anak Ya, juga kita ya dok namanya ya? rawat bersama Mbak. Oke. Di suatu rumah sakit harus ada tim ya, Mm-mm. dokter kandungan, dokter anak, THT, psikologi dan radiologi. Oke. Biasanya kalau di kandungan ada sesuatu, Mm-mm. misalnya apa ya, eh, flek-flek selama kandungan dan atau minum obat selama kandungan, kemudian kok lahir anaknya nggak nangis, Mm-mm. harap dilakukan tes pendengaran dulu. Tes pendengaran dulu Ya, ya dok ya? untuk deteksi dini, Mm-mm. karena deteksi dini pada anak-anak lebih penting daripada nanti udah Udah dewasa baru dewasa ya? ketahuan dia kurang dengar gitu. Iya iya iya, oke. Tambahin lagi Mbak, mungkin Hah?
Maaf ya, bagi yang penggemar hewan berbulu, maaf ya, maaf. Seseorang yang misalnya gadis Aha, suka kucing, anjing. anjing, kera, dan bulu-bulu lainnya, Nah, ya. itu faktor resiko ini gangguan di kehamilan, Mm-mm. termasuk gangguan di pendengarannya nantinya. Misal begini Oke. ada saking senengnya itu ABG kok tiap hari maaf ya Mm-mm. tidur sama kucing, kemudian makan sama kucing, kerja sama kucing, Waduh, ini kuliah dia. lagi sama kucing, Mm-mm. nanti itu bisa terjadi infeksi virus. Mm-mm. Kalau pas dia hamil, infeksi nanti akan gangguan pendengaran. Jadi harus Waduh, hati-hati ya. iya Bukan dalam seperti arti nanti saya harus berhadapan dengan penggemar hewan bulu enggak ya, jangan ya, jangan iya. disetting begitu ya. Ini hanya dari sisi ilmunya begitu bahwa Oke. orang yang kontak dengan hewan Mm-mm. berbulu itu kemungkinan besar terjadi infeksi virus itu sangat besar sih. Oh, ternyata ini fakta ya, Dok ya. Fakta. Seperti itu ya. Ada antisipasi sih bagi Mm-mm. yang merasa animal lovers, Iya, animal kucing lovers. anjing, Hah? kawan-kawan itu kalau mau hamil dicek tos dulu aja. Oke. Seandainya positif, mending tunda hamil tapi minum obat dulu aja. Oke, bisa diatasi dengan minum obat ya, Dok Bisa. ya, berarti ya. Nanti jangan khawatir ya. Nanti dengar saya ini kemudian langsung saya diprotes sama Iya nih. animal lovers. Ada penjelasan lanjutannya ya, Ada. sahabat Logerja Kalau ya. merasa animal lovers ya, Mm-mm. kalau mau nikah atau mau hamil, Mm-mm. mohon untuk Tes dulu tes ya. tos dulu aja. Kalau Oke. negatif sudah monggo kalau hamil sih. Tapi kalau positif jangan dulu ya. Dibagi dulu aja. Oke. Daripada nanti putranya gangguan kan enak. Nah, itu Iya. dia. Nah, itu Betul. tadi informasi yang baru dan menarik juga nih Iya. buat sahabat Logerja ya, Dok Iya, ya. betul. Nah, kembali lagi ke implan koklea nih, Dok. Hmm. Nah, sejauh mana sih implan koklea ini membantu teman-teman di sana yang memiliki gangguan pendengaran itu, Dok? Pengalaman saya setelah operasi hampir 150 orang itu teknologi ini bisa membuat seperti lahir kembali di pendengarannya. Wow, lahir kembali di Ya, jadi pendengarannya. misalnya orang tua dipasang implan, ya dia pendengarannya loh ya, bukan umurnya loh ya. Ya. Dia akan merasa sebagai anak yang baru lahir. Dia jelek banget ininya sih. Jernih banget ya, Dok Iya, ya. betul, jernih banget. Seperti lah tadi lahir kembali untuk pendengarannya loh ya, bukan orangnya. Oke, oh seperti itu ya. Nah, untuk perbedaannya dengan alat pendengaran yang biasa Biasa itu apa sih, Dok? kita istilahnya ABD ya, alat bantu pendengaran yang konvensional. Itu hanya mampu punya keterbatasan dalam hal membantu pendengaran. Oke. Tapi kalau udah ngomong implan, sudahlah. Dia lebih lebih canggih, lebih menjanjikan untuk perbaikan pendengaran sinya. Lebih canggih, lebih menjanjikan juga, Betul, ya dan betul. lebih jernih juga, ya, Dok Ya, ya. ya betul ininya sih. Oke. Lalu yang cukup banyak pertanyaannya ini nih, Dok. Sebenarnya untuk implan koklea sendiri itu ada nggak sih efek sampingnya itu, Dok? Efek sampingnya dari begini ya. Jadi kan kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Iya. Itu pasti nanti ada efek samping dari operasinya dan dari perawatannya. Kalau operasinya ya biasa ya, waktu operasi perawatannya kan perawatan operasi biasalah, tidak apa-apa. Kemudian untuk perawatan pasca operasi memang butuh concern ya, karena nanti akan dipasang benda logam ke dalam telinga kita, dan kemudian muncul bengkak, muncul nyeri, muncul kenyaman, Iya. tapi tetap bisa dikendalikan dengan obat. Untuk efek samping sih aman lah, nggak usah khawatir ininya. Mungkin yang nanti perlu diperhatikan adalah bagi yang pengambil kebijakan, harga impornya diturunkan gitu, biar harganya agak murah gitu. Iya, Iya. itu penting ya. Ya. Oke. Nah, lalu setelah operasi ini, Dok, sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama sih pemulihannya itu? Pengalaman kami setelah operasi 100 orangan lebih itu mondok 3 hari saja, 3 hari. perawatan 3 minggu sudah selesai, tidak ada masalah. Hanya nanti tinggal perawatan di implan kokleanya gitu.
Oke, gitu. Lalu sebenarnya kalau implan koklea ini digunakan pada anak-anak nih dok, sebenarnya bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan pendengaran si kecil itu? Konsepnya begini ya, semakin cepat seseorang yang sudah terdeteksi kurang dengar dipasang implan semakin dini lebih baik. Oke. Karena masa emas untuk otak kita latihan dengar tuh umur 3-5 tahun. Oke. Artinya implan idealnya adalah sebelum umur itu. Golden age ya? Ya, kalau di implan di umur segitu sih oke, tapi nggak terlalu ini ya. Efek nggak terlalu bagus. Idealnya adalah sebelum 3 tahun. Di antara 2-3 tahun itu paling bagus. Okay. Untuk orang tua mbak, misalnya begini, maaf, kita itu kan secara alami kan akan umur 70-80 akan kurang dengar. Kurang, ya. Kalau pada pasien yang beginian, ya maksudnya yang sepuh begini, itu bisa dipasang kapan aja. Asal dia sudah mulai nggak dengar, mulai begitu, itu udah mulai indikasi untuk dipasang implan koklea kalau dia bergendak. Kembali ke yang tadi, yang anak-anak tadi, bisa tegaskan pemasangan implan kalau memang ada niat ya, itu mending umur 2 tahun. Karena golden age-nya adalah 3-5 tahun. Okay. Kalau di umur itu pendengaran kita normal, berarti dia akan ngomongnya akan normal lagi mbak. Oke. Nah, lalu untuk implan koklea sendiri ini apakah ada batas masa waktu penggunaannya itu nggak sih dok? Aman. Aman ya. Akan dipakai selamanya. Selamanya. Ya, betul, selamanya. Asal dirawat ya, karena pada beberapa orang itu maaf, ada yang care terhadap rambut kepalanya, ada yang tidak. Terkadang kalau misalnya rambutnya agak kotor, kan ada tumpukan kotoran di situ. Terkadang nempel di alatnya, itu bisa membuat kerusakan. Intinya adalah kalau memang sudah untuk masang implan, memang harus care terhadap alat yang ada di dalam ada di dalam otak kita itu ini. Oke, berarti tetap harus menjaga kesehatan kebersihan kepala ya dok ya. Betul. Dan ini ternyata implan koklea itu selamanya jangka waktunya. Selama dirawat dengan baik juga. Betul. Nah, ada beberapa vendor artinya yang jual implan, ada garansi. Jadi 5 tahun, 10 tahun tergantung kesepakatan nanti antara pasien dengan vendor yang jual implan itu sih. Nah, ada nggak sih dok pesan untuk sahabat Logorejo untuk menjaga pendengaran, dan jika ada gangguan pendengaran itu sebaiknya dideteksi secara lebih dini lagi? Ngomong soal pesan ya, ini sangat lebih luas lagi ya. Pertama tadi bagi yang animal lovers, besok kalau menikah lagi yang perempuan tes toxoplasma dulu. Juga bagi yang punya habit sering memakai HP headset. Waduh, iya. Itu aturannya adalah per hari 8 jam maksimal. Per hari 8 jam. Karena kalau kita bagi yang merasa ABG, misalnya kan ABG kan di mobil headset, kuliah headset, makan di kafe ya headset, itu juga pakai headset, itu jangan. Karena itu akan merusak saraf kita. Kalau dipaksa nanti lama-lama kita akan kurang dengar di umur muda. Waduh. Kita pernah melakukan studi di anak SMA Semarang. Ternyata hampir 50% itu udah pada kurang dengar karena penggunaan gadget ya. Jadi pada animal lovers, 2 gadget di samping membantu, dia juga efek samping karena akan membuat kurang dengar. Untuk deteksi dini, kita di Logorejo sudah ada lengkap ya, mulai dari tes pendengaran dari sederhana sampai yang canggih ada semua. Tinggal datang aja ke poli, kita tes, ketahuan polanya sih, itu intinya. Nah, itu tadi kita sudah bincang-bincang secara jauh tentang implan koklea dan juga deteksi dini pendengaran, gangguan pendengaran ya dok ya, bersama dengan Dr. Zulfikar. Dan kita mau bahas apa lagi selanjutnya, tetap lihat dan ikuti juga podcast Ruang Praktik tentunya di YouTube maupun Instagram dan di TikTok juga. Hasil Rumah Sakit Logorejo. Sampai jumpa.